Baik, perkenalkan nama saya Daniel Peninggotan Simatupang, NPM 13119035, kelas 2 Transportasi C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait tugas manajemen lalu lintas, yaitu analisis data survei. Di sini bisa teman-teman lihat ada datanya yang sudah diolah. Di sini, data-data di sini semua saya dapatkan dari data sebelumnya yang ada di sini nih. Saya stop share dulu. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini data sebelumnya. Data yang ada di sini itu saya masukkan ke data yang tadi ya. Ini semua yang saya blok ini semua mulai dari sini sampai sini semua itu saya pindahkan ke Excel yang baru. Saya stop share. Nah, ini. Tadi kan sudah dari sebelumnya, data sebelumnya kita masukkan ke sini. Hingga pada akhirnya menjadi seperti ini. Dan di sini ada dua kolom, bukan dua kolom sih, dua node, dua node, dua arah. Ada dua arah, ada yang dari Kriamart ke Seman 2 Padalarang dan dari Seman 2 Padalarang ke Kriamart. Dan di sini klasifikasi jenis kendaraan bermotornya sama seperti sebelumnya. Ada kendaraan bermotor jenisnya motor, mobil, kendaraan umum, dan truk. Di sini juga sama, ada mobil, motor, mobil, kendaraan umum, dan truk. Di sini juga sama, saya buat dari jam 3 sampai jam 5 per 15 menit. Ini dari Kriamart ke Seman 2 Padalarang, dan ini dari Seman 2 Padalarang ke Kriamart. Oke, langsung saja. Ini dari angka 120 ini saya masukkan total kendaraan yang melintas dari jam 3 sampai jam 3.15. Kendaraan motor ada 120, mobil ada 6, kendaraan umum 13, truk 3 di jam 3 sampai jam 3.15. Lalu di jam 3.15 sampai setengah 4 itu motor 115, mobil 3, kendaraan umum 15, dan truk 3. Lalu dari setengah 4 sampai jam 3.45 itu motor ada 147, mobil 7, kendaraan umum 8, dan truk 6. Lalu dari 3.45 sampai jam 4 itu motor ada 137, mobil 4, kendaraan umum 8, dan truk 2. Lalu dari jam 4 sampai jam 4.15 itu 149, motor 149, maaf, mobil 10, kendaraan umum 8, truk 5. Dari jam 4 sampai jadi jam 4.15 sampai setengah 5 atau 16.30 motor ada 140, mobil 5, kendaraan umum 12, truk 3. Lalu kendaraan bermotor yang melintas di jam 16.30 sampai 16.45 itu ada 137 untuk motor, 9 untuk mobil, 12 untuk kendaraan umum, dan 7 untuk truk. Lalu jenis kendaraan bermotor yang melintas di jam 16.45 sampai jam 5 itu motor ada di 148, mobil ada di 7, kendaraan umum ada di 16, dan truk ada di 3. Setelah saya masukkan
sehingga menjadi seperti ini, maka semua kendaraan yang ada di sini yang melintas di per 15 menit saya jumlahkan, maka hasilnya adalah 142 untuk di jam 15 sampai 15.15. Lalu untuk di jam 15 sampai 15.30, 15.15 sampai 15.30 ada di 136, 15.30 sampai 15.45 itu total 15 menitnya ada di 168. 168 di sini saya jumlahkan, ini semua saya jumlahkan sehingga 168. Terus 15.45 sampai jam 4 itu saya jumlahkan lagi, saya jumlahkan juga, maaf. Oke, dari 137 sampai ke 2 ini kendaraan yang melintas, saya jumlahkan hingga hasilnya adalah 151. Lalu di jam 4 sampai jam 4.15 itu ada di 172, di 16.15 ada 160, 16.30 sampai 16.45 ada di 165, dan dari 16.45 sampai jam 5 itu ada di 174. Lalu total per jam, untuk total per jam saya jumlahkan dari jam 3 sampai jam 4 hingga hasilnya adalah 597. Ini untuk penjumlahan semua saya gunakan rumus formula sum. Hasilnya 597. Lalu untuk di bawahnya dari jam 4 sampai jam 5 ada di 671. Saya jumlahkan ini untuk di jam 3 sampai jam 4, dari jam 4 sampai jam 5 saya jumlahkan total kendaraan yang melintas sehingga hasilnya adalah 126,8, dan ini namanya adalah total per peak. Dan setelah itu saya berikan warna untuk angka tertinggi. Untuk angka tertingginya saya beri warna di sini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk di total per 15 menit yang paling tinggi adalah 174. Untuk di total per jam yang paling tinggi adalah 671, dan untuk total per peak adalah 1.268. Lalu setelah ini udah beres semua, maka saya buat ke dalam data per jam sesuai dengan jenis kendaraan. Data per jam di sini ada dari jam 3 sampai jam 4. Dan di sini kendaraannya, jenis kendaraannya. Maka saya jumlahkan seperti ini. Saya jumlahkan yang ada di sini dari jam 3 sampai jam 4 hingga hasilnya adalah 159. Maaf, hasilnya adalah 519. Untuk mobil pun sama seperti itu. Hasilnya 20. Untuk kendaraan umum pun sama seperti itu, hasilnya 44. Dan untuk truk pun sama seperti itu, hasilnya ada 14. Lalu di sini dari jam 3.15 sampai jam 4.15 sama ya. Saya ginikan lagi, hasilnya 548. Ini juga 24. Ini 59. Ini 16. Ini 16. Tetap sama menggunakan rumus formula sum. Ini juga dari 15.30 sampai 16.30. Di sini 15.30 sampai 16.30. Di sini, maka deretan angka yang ada di sini sepanjang ini kita jumlahkan aja masing-masingnya. Masing-masingnya kita jumlahkan hingga pada akhirnya kita menemukan total. Semua angka yang ada di sini itu didapat dari sini sesuai dengan per jamnya. Dan ini totalnya mulai dari jenis kendaraan motor, mobil, kendaraan umum, dan truk segini, ini 597,
627 ini dari mana? Dari sini juga sama, dari per jamnya 627, 651, 648 sampai 671. Kita ke samping ya ini ya. Setelah per jamnya, ini semua ditotalkan sehingga hasilnya adalah masing-masing segini. Lalu udah itu saya cari angka tertingginya, dan di antara ini semua angka yang paling tinggi adalah 671, maka saya beri warna. Sesudah data per jam sesuai dengan jenis kendaraan, maka saya ubahkan lagi saya konversi lagi ke dalam data volume kendaraan per jam sesuai jenis. Karena saya melihat di dalam sini itu ada jenis kendaraan umum yang memang satu jenis dapat dikatakan, maka yang satu jenis itu adalah kendaraan umum dan truk. Sama-sama kendaraan bisa dikatakan samalah. Yaitu ini dari mana? Saya dari sini juga, karena sama jangan diubah, karena ini sama jangan diubah. Dan yang diubah itu adalah ini. Ini ke sini dijumlahkan, ini ke sini dijumlahkan, ini ke sini jumlahkan, jumlahkan. Kendaraan umum ditambah atau dijumlahkan dengan truk, maka hasilnya adalah 58 dengan rumus formula sum. Hingga hasilnya adalah ini, dan ini dapat dari sini menghasilkan hasilnya ini. Dan ini angka tertingginya di 671 dan diberi warna. Lalu selanjutnya, dikarenakan ini merupakan dua arah, dua lajur, maka kita bagi dua. Dikarenakan dua lajur, kita bagi dua ya. Bagi dua untuk setiap totalnya. 597 dibagi 2. 298,5. 627 dibagi 2, 313,5. 651 dibagi 2, 325,5. 648 dibagi 2, 324. 671 dibagi 2, 335,5. Ini hasilnya dari pembagian dua lajur. Sesudah itu, saya konversikan lagi ke dalam bentuk SMP per jam. Karena mau diubah ke dalam SMP per jam, maka kita buat klasifikasi kendaraannya seperti ini. Motor, mobil, motor MC, mobil LV, umum dan truk MHV. Dikarenakan ini tipe jalannya 2/2 UD, lalu jenis jalannya merupakan jalan luar kota, maka MHV. Untuk menentukan SMP per jam, saya cari dulu ekivalensinya. Untuk mencari ekivalensi, saya cari dulu di sini angka yang tertingginya ada di 671. Dan itu saya lihat kembali ke dalam MKCI 1997. Di situ ada untuk jalan dua lajur dua arah tak terbagi 2/2 UD, ekivalensinya adalah sebagai berikut, dan harus dilihat tipe alinyemennya dulu. Tipe alinyemen jalan yang saya survei itu adalah datar, dan untuk arus kendaraan per jamnya, total arus kendaraan per jamnya itu ada di 671, dan angka 671 itu terletak di antara 0 sampai 800. Maka saya buat tabel baru EMP-nya. Klasifikasinya MC, LV, MHP. 0,6, 1 LV. Saya taruh 1 karena emang udah ketentuannya seperti itu. Kendaraan LV harus 1, lalu MHP 1,2 dari sini ya, karena letaknya di sini. Sudah itu, yang dari sini saya kalikan, yang ada di sini saya kalikan ke sini. 519 dikali 0,6, biar mengefektifkan waktu dalam pengerjaan, saya
pertaruhkan dolar, sehingga tinggal dikunci dan dapat dikunci hingga hasilnya adalah sebagai berikut. Ini hasil dari pengkalian jenis kendaraan bermotor per jam sesuai jenis dikali EMP-nya sehingga menghasilkan SMP per jam. Dan ini hasilnya. Sesudah itu saya totalkan SMP per jam, dan ini hasilnya total semuanya. SMP per jam. Dan untuk ini EMP-nya ya. Untuk laju 2/2 UD alignment datar. Arus lalu lintas kendaraan per jamnya seperti ini. Sama persis. Oke, kita lanjut dari Seman Dua Padalarang ke Griamat dari arah sebaliknya. Tetap sama, jenis kendaraan bermotornya adalah motor, mobil, kendaraan umum, dan truk. Periode waktunya sama dari jam 3 sampai jam 5/15 menit. Sama seperti tadi, langkah pertama masukkan dulu data sebelumnya sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan ke dalam total per 15 menit sehingga hasilnya adalah seperti ini. Setelah total per 15 menit, lalu ke total per jam. Dari jam 3 sampai jam 4 hasilnya adalah per 198. Lalu dari jam 4 sampai jam 5 hasilnya adalah 352. Setelah dari jam 3 sampai jam 4 dan dari jam 4 sampai jam 5 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 950, dan itu namanya adalah total per peak. Lalu saya cari lagi angka paling tingginya di mana. Udah itu saya beri warna. Setelah itu sama seperti sebelumnya, saya konversi lagi ke dalam data per jam. Data per jam dari jam 4 sampai dari jam 5 sampai jam 4. Bukan, maaf, dari jam 3 sampai jam 4. Ini untuk motor saya jumlahkan, untuk mobil saya jumlahkan, kendaraan umum saya jumlahkan, dan terus saya jumlahkan hingga hasil masing-masingnya adalah seperti ini. Dan sesudah semua total per jamnya data per jamnya diketahui semua seperti ini, maka langsung saja dijumlahkan atau ditotalkan seluruhnya per jam. Ini hasilnya ada 498, 474, 461, 459, 452. Dan di antara sini angka yang paling tinggi, tertingginya adalah 474. Maka saya beri warna. Ini untuk data per jam berasal dari sini. Kita ikutin aja. Oke, langsung saja saya konversikan lagi ke dalam data volume per jam sesuai jenis, karena menurut saya jenis kendaraan umum dan truk itu sama, maka harus sesuai jenis. Saya jumlahkan saja, yang kendaraan umum dijumlahkan dengan truk. Jumlah kendaraan umum saya jumlahkan dengan truk, saya jumlahkan, maka hasilnya ada 46, 42, 46, 43, 44 sesuai dengan per jamnya. Sesudah itu saya totalkan per jam menjadi per jam, dan ini hasilnya 498, 474, 461, 55, 432. Sesudah ini, dikarenakan 2 lajur, maka harus dibagi 2 yang ada di sini. Saya bagi 2 semuanya hingga ada yang 249. Itu hasilnya dari 498 dibagi 2, 474 bagi 2, 237,
461 bagi 2, 230,5. 555 dibagi 2, 220. Maaf, 277,5. 452 dibagi 2, 226. Dijumlahkan. Dan di antara di sini angka paling tingginya adalah 515. Lalu setelah ini saya konversikan lagi ke dalam bentuk SMP per jam. Sebelum untuk ke SMP per jam kita tentukan dulu ekivalensinya mobil penumpang. Ekivalensi mobil penumpang atau EMP-nya bisa dilihat di dalam MKCI 1997 untuk tipe jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi 2/2 UD jalan luar kota. Tipe alinyemennya adalah datar dan untuk total arus kendaraan per jam di sini kita lihat ada di 555 dan 555 itu terletak di antara angka 0 sampai 800, maka kita buat tabel baru untuk EMP-nya. Dan untuk jenis kendaraan yang ada di dalam EMP-nya di dalam tabel ekivalensi ada motorcycle, MC, LV dan MHV. 0,6 itu dapat dari sini 0,6 nih. Di sini 0,6 1 LV aturan dari MKCE-nya, lalu MHV 1,2 di sini. 1,2. Lalu sama seperti sebelumnya saya kalikan ke sini. Saya kalikan semuanya. Berdasarkan ini ya. Saya kalikan semua, ini juga saya kalikan. Saya kalikan ini semua. Hingga hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah SMP per jam. Setelah SMP per jam diketahui, ada hasilnya ini, maka kita totalkan. Ada yang 336, 317,6, 312,6, 364,8, 302,4. Ini dia total kendaraan sesuai jenis dalam satuan mobil penumpang per jam. Setelah itu saya jumlahkan semuanya. Mulai dari node Griamat ke Seman 2 Padalarang sampai ke Seman 2 Padalarang ke Griamat. Dan ini hasilnya. Dan dari masing-masing ini saya jumlahkan sehingga ada hasil dari total 2 arah kendaraan per jam. Ini dia total 2 arah kendaraan per jam dari Griamat ke Seman 2 Padalarang dan dari Seman 2 Padalarang ke Griamat dijumlahkan, maka hasilnya adalah ini semua. Ada yang 1095, 1101, 1112, 1203, 1123. Dan untuk total 2 arah SMP per jam, kendaraan per jam juga sama ini. Saya jumlahkan dari total SMP per jam yang dari Griamat ke Seman 2 Padalarang dan dari Seman 2 Padalarang ke Griamat. Hasilnya adalah ini. Dan saya beri warna untuk angka tertingginya. Untuk tertingginya. Dan ini untuk volume lalu lintas sudah ditemukan. Lalu saya buat lagi ke dalam kapasitas. Dan untuk kapasitas di sini saya analisis kapasitas ini saya mengikuti arahan yang ada yang sesuai dengan MKCI jalan luar kota tipe jalan 2/2 UD. Untuk nama jalan yang saya survei itu adalah Jalan Ekologi Manulang Padalarang sore hari. Volume lalu lintas SMP per jamnya adalah 799 dan itu adalah angka yang paling tertingginya ya. Saya taruh ini di 99, saya taruh di sini kapasitas ini SMP per jam. Untuk tipe jalan atau tipe alinyemennya 2/2 UD datar.
Untuk lebar jalan 6 meter, lebar trotoar atau bahu meter 0 meter, pemisah jalan 50-50, hambatan samping M. Untuk hambatan samping ini, M ini maksudnya adalah medium, sedang. Karena saya melihat di sepanjang jalan Kuliah Manulang yang saya teliti, yang saya survei, mulai dari Griamat ke Semando Padalarang dan dari Semando Padalarang ke Padalarang itu, hambatan sampingnya itu berupa pejalan kaki dan parkir sembarangan, dan itu masuk ke dalam tipe medium, dan kapasitas dasarnya adalah 6.200. Ini dapat dari mana? 3.100 dikali 2. 3.100 ini dari mana? 3.100 ini saya dapat dari MKCI. Langsung saya bagi 2 karena 2 lajur. Dan untuk faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas, FCW-nya adalah 0,91. Ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari MKCI. FCSP-nya juga sama, saya dapat dari MKCI. Faktor penyesuaian hambatan samping FCSF 0,88 saya dapat dari MKCI. 4.964,96 kapasitas SMP per jamnya, dan ini adalah hasilnya. Hasil untuk mencari kapasitas itu adalah rumusnya FCW FCW dikali FCSP dikali FCSF, hingga hasilnya adalah kapasitas SMP per jam, yaitu 4.964,96. Mulai dari sini saya jumlahkan dari sini, sehingga pada nantinya akan ada namanya VCR, menghasilkan VCR ya, menghasilkan VCR. Lalu VCR ini fungsinya adalah untuk mengetahui loss, analisis kinerja jalan. Dan untuk lossnya saya cari juga, saya dapatkan dari MKCI. Ini FC per C, SMP per jam ya. VCR SMP per jam 0,0 sampai 0,19. Tingkat pelayanan loss adalah A. Kenapa saya ambil tingkat pelayanan lossnya adalah A? Karena apabila kita lihat dari VCR-nya, dari lossnya itu ada di 0,16 sehingga hasilnya ini saya ambil tingkat pelayanan A karena letaknya di 0,00 sampai 0,19 itu, angka 0,16 itu ada di sini. Dan ciri-ciri lalu lintasnya adalah arus dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi. Betul. Memang jalan Kuliah Manulang yang mau ke Griamat, ke Semando Padalarang dan sebaliknya juga arusnya bebas dengan volume lalu lintas yang rendah. Memang, dan kecepatannya tinggi. Makanya banyak sekali orang-orang atau pengendara yang bisa mengatur kecepatannya sampai tinggi. Lalu ada kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum dan minimum dan kondisi fisik jalan. Memang betul, kepadatan lalu lintas di Jalan Kuliah Manulang yang mau ke Griamat ke Semando Padalarang itu sangat rendah. Memang dengan kecepatan yang dapat dikendalikan betul oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum dan minimum dan kondisi fisik jalan. Makanya kalau misalnya di sepanjang jalan itu kalau kondisi fisik jalannya jelek, bisa jadi kecepatannya itu berkurang karena kondisi jalannya jelek. Lalu pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan tanpa atau dengan sedikit tundaan. Memang betul, perilaku pengemudi yang ada di Jalan Kuliah Manulang itu memang sering sering berada di kecepatan yang tinggi tanpa menghiraukan sedikit atau tanpa ada tundaan. Pokoknya ngebut aja. Emang betul. Dan ini dia. Oke. Untuk volume lalu lintas, kapasitas, LOS
sudah saya sampaikan, dan mungkin apabila saya terdapat kesalahan dalam hal pengucapan, penyampaian materi, saya meminta maaf. Kurang lebihnya biar teman-teman yang menilai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.